Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi berikutnya, masih di Artificial Intelligence. Sekarang materinya mengenai Markov Decision Process. Ya, seperti apa itu akan kita lihat. Kalau kita lihat ini bisa kita anggap sebagai non-deterministic search, ya. Artinya ada sesuatu ketidakpastian gitu ya. Ketika robot ini mau menuju berlian ini, ya, dia sudah nampak berlian itu ada di mana, dia sudah tahu ada jalannya, dan dia sudah tahu di bawah sini ada api. Tapi ketika dia berusaha ke sana, bisa-bisa jadi dia batu ini hancur, ya, longsor. Bisa jadi dia jatuh. Nah, jadi ada suatu ketidakpastian di sana. Ya, dia mau jalan ke sana, tapi belum tentu dia semua berjalan dengan lancar. Ya, bisa jadi melangkah dikit dia jatuh ke api ini, gitu. Ya. Oke, contohnya ini yang paling populer ya, a maze-like problem. Ya, jadi kita anggap agentnya itu, agent di sini artinya ya MDP agent itu, anggap kita robotnya ya. Agent itu sekarang dia ada di dalam grid, ya, dia hidup di dalam grid ini. Yang bisa dilakukan, dia bisa maju ke depan, dia bisa ke kiri, ke kanan, ke belakang. Kalau dia lagi ada di tempat yang seperti ini ya, dia bisa mundur gitu. Kemudian ada walls, ya, ada dinding, ya, yang ngeblok agent path. Ini walls ya, ini ada dinding yang ngeblok path dia. Artinya dia nggak bisa, kalau dia ada di sini, dia nggak bisa ke atas, ya kan, ada dinding. Ya, kemudian dalam hal ini dia jadi kayak noisy movement, artinya pergerakannya itu belum tentu sesuai dengan harapan dia. Ya, contohnya di sini bisa kita set 80% of the time, 80%. Kalau dia ambil action north atau ke atas, dia jalan ke atas, dia bisa ke atas. Ya, kalau nggak ada dinding ya. Selebihnya ya 10% of the time, 10%, ketika dia pilih north, dia akan pergi ke west, itu ke kiri ya. Dia akan pergi ke kiri. Nah, 10% selebihnya dia akan pergi ke kanan. Ya, jadi belum tentu ketika kita suruh dia ke atas, belum tentu dia akan selalu ke atas. Bisa jadi dia bergeser ke kiri atau dia bisa bergeser ke kanan gitu. Ya, asumsi kita seperti itu. Ya, jadi kalau ada dinding ya di arah yang dia ingin mau pergi, maka dia terpaksa berhenti di tempat itu. Ya, contohnya kalau misalnya dia lagi ada di sini, agentnya, kita suruh dia ke atas. Nah, dia karena ada dinding dia nggak bisa gerak, dia berhenti di situ, tetap di situ. Udah diambil action ke atas, cuman dia tetap berhenti di situ misalnya. Oke, jadi di sini peraturannya agent itu akan mendapatkan reward setiap time step. Ya, dalam setiap pergerakannya dia akan mendapatkan rewards, ya. Nah, small living rewards di sini itu bisa jadi negatif. Ya. Jadi artinya bisa jadi reward yang didapatkan nggak selalu positif ya. Biasanya kalau kita dengar kata-kata reward itu selalunya kan positif ya, diberikan penghargaan misalnya. Cuman dalam kasus MDP ini reward itu bisa jadi negatif. Dalam hal ini bisa kita anggap cost ya. Kalau negatif dia kita namakan itu dia sebagai cost atau negative reward. Nah, itu dia akan mendapatkan small living rewards dalam setiap langkah dia. Kesini dapat dikit reward gitu. Cuman ketika dia ada di akhir, ya, dia akan mendapatkan big rewards. Ya, reward yang sangat besar, baik itu pun baik ataupun buruk. Ya, artinya di mana end-nya itu di mana, final state-nya itu di mana? Itu ada di sini. Ya, ini big reward. Dia dapatkan reward yang besar tapi yang positif 1 dia dapat. Kalau dia ke sini, dia juga itu final state juga, artinya udah tercebur, dia nggak bisa naik lagi gitu. Nah, di sini dia dapatkan -1 ya. Kalau di tempat lain mungkin 0,1
0,001 dan seterusnya. Ya. Nah, tujuan kita apa? Goal kita apa? Kita ingin ingin memaksimalkan jumlah dari reward yang kita dapatkan. Ya, baik itu small living rewards dalam setiap pergerakan ataupun reward akhirnya. Jadi tujuan kita mau jalan menuju reward yang paling besar. Itu yang kita inginkan. Ya, tapi jangan sampai masuk ke jurang. Kalau masuk jurang ya dia sudah selesai gitu. Dia gagal gitu ya. Oke, jadi actions dalam grid words ini, dalam hal ini contohnya, itu kalau misalnya kita ke atas, ya, kita kan harapannya mau ke atas, seperti itu ya. Itu kalau deterministic. Ya, tapi sekarang kita masalahnya ini adalah stochastic dalam MDP ini. Stochastic itu apa? Itu ya tadi, belum tentu kita mau ke atas, kita akan langsung ke atas gitu. Jadi bisa jadi kita mencoba jalan ke atas, tapi karena ini dia licin misalnya, ya dia terjatuh ke bawah gitu. Atau bisa jadi kita pengen ke atas, tapi malah ke kanan dia gitu. Nah, jadi itu, dan setiap ini ada kemungkinan ya, berapa persentase dia ke sini, berapa persentase dia ke aksinya ke sini, atau persentase dia menjadi seperti ini gitu. Oke. Nah, kalau kita jadi masuk ke definisinya, MDP itu didefinisikan dengan a set of states. Ya, states itu di mana? States itu ini state awal. Ya, kalau belajar teori bahasa otomata, itu mungkin kalian udah terbiasa dengan state. Ini state awal. Di sini adalah state akhir, ataupun yang ini state akhirnya. Ya, ini state yang lain. Ya. Nah, ini bukan bagian dari state karena dia tidak bisa menuju ke sini. Ya, kemudian ada set of actions. Action apa yang bisa dilakukannya? Ya, dalam hal ini actionnya dia bisa ke atas, ke kiri, ke kanan, atau ke bawah. Kemudian sini ada transition function. Ya, fungsi transisi. Ini adalah probability, kemungkinan ya dari S dia menuju ke S prime. Nah, berapa persentase kemungkinannya? Ya, jadi ini adalah conditional probability di sini. Ya, berapa kemungkinan dia pergi ke S prime ketika dia sedang berada di state S dan mengambil action A, seperti itu. Ya. Kemudian kita ada reward function. Ya. Bisa jadi disingkat menjadi RS seperti ini. Ya, reward ini apa artinya? Berapa reward yang didapatkan ketika kita berada di state S, mengambil action A, dan menuju ke state S prime gitu. Nah, itu reward. Ya, kemudian ada start state. Start state ada di sini, kemudian ada terminal state. Ya, dalam hal ini terminal state-nya bisa di sini dan atau di sini. Ya, jadi MDP itu adalah non-deterministic search problem. Ya, itu salah satu cara untuk menyelesaikan MDP itu dengan expect-max search. Nanti kita lihat ya maksimum policy yang bisa akan kita dapatkan. Nanti akan kita lihat detailnya. Oke, jadi Markov itu seperti apa gitu. Nah, kalau kita lihat ya secara maknanya, secara umum Markov itu maknanya kalau kita diberikan state sekarang, ya, future dan past itu independen, ya, tidak berkaitan. Itu kalau definisi Markov secara general. Nah, tapi pada Markov decision process, ya, Markov ini maksudnya aksi yang kita ambil, yaitu outcome-nya ataupun hasilnya itu tergantung hanya pada state sekarang gitu. Jadi tidak bergantung pada state sebelumnya ataupun state ke depan gitu. Nah, makanya state sekarang itu sangat penting pada MDP gitu. Ya, nanti kita lihat lebih detail. Ya, jadi MDP itu seperti search, seperti pencarian gitu. Di mana successor function-nya hanya bergantung kepada state sekarang gitu. Jadi tidak bergantung kepada history sebelumnya. Nah, seperti itu ya. Oke.
Ya, kemudian ada istilahnya di sini policy. Apalagi itu policy, ya. Pada deterministic single agent search problem, ya, kita mau optimal plan. Plan itu rencana yang paling optimal, ya, atau bisa disebut juga dengan sequence atau urutan dari aksi-aksi dari start to goal. Nah, itu disebut dengan plan. Apa itu plan itu? Rencana itu kayak mana gitu. Jadi sebenarnya hanya berupa urutan sequence dari aksi-aksi yang diambil dari start to goal, begitu. Ya. Untuk MDP kita mau mendapatkan optimal policy, ya, untuk setiap state. Ya, jadi kita tahu untuk state ini aksi apa yang akan diambil, untuk state berikutnya aksi apa yang diambil gitu. Nah, itu yang mau kita dapatkan yang optimal, ya. Jadi policy itu ya tergantung terhadap aksi dari setiap state yang ada gitu. Oke, nah optimal policy merupakan aksi mana yang diambil sehingga expected utility-nya itu bisa dimaximize, bisa maksimal nilainya. Kita akan lihat seperti apa expected utility. Di sini expected max itu tidak menghitung semua polisi keseluruhan, ya. Dia cuma menghitung aksi dari state tertentu saja gitu. Jadi tidak melihat seluruh polisi yang ada. Itu expected max itu. Oke, ya, contohnya di sini optimal policy ketika seperti ini, ya, reward dari state S mengambil aksi A, ya, kemudian dia berpindah ke state S prime, ya. Di sini contohnya nilainya adalah minus 0,03. Nah, itu contohnya seperti itu. Nah, untuk semua non terminal S, ya. Itu contohnya, nanti kita lihat seperti apa optimal policy untuk beberapa state yang lain gitu. Oke, ya, ini contohnya optimal policy untuk RS minus 0,01, seperti ini bentuknya. Ya, kalau dia berada di sini, ya, kalau dia berada di sini, state ini, maka optimal polisinya adalah dia ke atas, gitu. Kalau dia ada di sini, maka optimal polisinya adalah ke kiri. Kenapa? Ya mungkin bisa jadi karena kalau dia ke atas, dia makin dekat dengan api. Jadi dia mau cari cara aman ini. Seperti itu. Ini pun semua menjauh dari api, mencoba menjauh dari api, gitu ya. Nah, gimana kalau contohnya seperti ini, optimal polisinya RS-nya minus 0,03, ya, reward-nya itu diberikan lebih kecil lagi, ya, penaltinya diberikan lebih kecil lagi, minus 0,03, ya, maka di sini berubah nih, dia mulai ke atas, dia mulai memberanikan diri. Memang ada kemungkinan juga dia akan jatuh ke sini ketika mencoba ke atas, tapi dia mulai memberanikan diri. Nah, ketika RS-nya minus 0,4, ya, reward-nya untuk S itu minus 0,4, nah maka dia udah mulai berani nih. Nah, yang ini dia berani ke sini karena dia lebih dekat ke sini. 1, 2, 3, 4 langkah dia udah bisa ke goal. Ya, tapi kalau dia mutar tadi, ya, seperti ini mutar, ya, dia harus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 kali. Kalau ini cuma 1, 2, 3, 4. Jadi dia mulai lebih memberanikan diri lagi, ya. Nah, ketika dia RS-nya minus 2, nah ini malah dia lebih ekstrim lagi nih. Nah, jadi di situ akan kita lihat nanti seperti apa membuat polisi yang terbaik, ya. Nah, contohnya ini bisa kita lihat dalam balap, ya, balap mobil racing. Kalau misalnya ini yang mengendalikan itu bukan manusia tapi AI, ya. Contohnya kayak Tesla misalnya. Ya, robot cars mau travel, dia mau melakukan perjalanan yang jauh tapi juga mau cepat gitu, ya. Jadi seperti apa kemungkinannya, ya? Contohnya ketika dia lagi kondisinya adalah cool, kondisi mesinnya adalah dingin. Nah, di sini dia bisa melakukan beberapa aksi, ya.
aksinya apa? Dia bisa jalan lambat. Ya, kemungkinannya 100% dia akan tetap dingin ya. Itu maksudnya di sini. Jadi dia ketika ngambil aksi lambat 1,0 kemungkinan kalau dia akan kembali ke state yang sama, artinya dia tetap dingin gitu. Ya, kemudian dia mendapatkan reward. Rewardnya berapa? +1. Oke. Tapi ketika dari dia cool, dia mau cepat, ngambil aksi cepat. Nah, ada dua kemungkinan. Bisa jadi dia tetap cool, ya, kembali ke state yang sama, cool, atau bisa jadi dia mulai panas, warm, mulai hangat itu mesinnya ke sini ya. Nah, kemungkinannya apa ya? 50-50 dalam hal ini. Ya, 50-50. Nah, tapi walaupun dia ada kemungkinan akan panas, tapi dia mendapatkan reward +2. Nah, artinya karena kita di sini mau travel quickly. Itu target kita. Kita pengen jalan jauh dari Pekanbaru ke Sumbar. Nah, kita mau cepat nyampainya gitu. Nah, ini kemungkinannya seperti itu. Kalau kita mau lambat ya, biar lambat tapi sampai, itu bisa jadi juga. Cuman kan terlalu lama jadi rewardnya tidak terlalu banyak kita dapatkan, misalnya gitu ya. Nah, di sini dia dapat kemungkinannya 50-50, bisa kembali ke cool atau warm, tapi dia mendapatkan reward yang lebih banyak, +2 dalam hal ini. Ya, anggap reward di sini gimana ya? Kalau dalam hal ini ya kita karena menargetkan quickly itu, jadi rewardnya adalah kita makin cepat sampai ke tempat tujuan kita gitu ya. Nah, kemudian ketika dia berada di state warm, ya ada dua aksi juga yang bisa dilakukan, yaitu dia bisa slowing down atau dia bisa going fast ya. Ketika dia slowing down, itu bisa jadi dia berubah menjadi dingin gitu ya, karena dia mencoba slowing down. Nah, tapi bisa jadi walaupun dia udah hangat, dia coba pelan, bisa jadi dia tetap hangat gitu. Nah, ini chance-nya probability 0,5%. Ya, 0,5 ya. 50% gitu ya. Nah, dalam hal ini kalau slow tadi apa rewardnya? Rewardnya tetap +1 karena akan makin lama kita sampainya kan. Nah, tapi ketika dia ada di posisi warm, dia mau going fast, ya itu cuman dalam hal ini hanya ada satu kemungkinan ya. Ya, probability-nya 1, dia akan overheated. Nah, terbakar mobilnya ya. Nah, mesinnya terbakar gitu ya. Nah, dalam hal ini dia akan mendapatkan negative reward -10 gitu ya. Nah, jadi itu penalti jadi namanya. Penalti ataupun cost yang didapatkan oleh dia. -10. Nah, itu contohnya ya. Dalam MDP aksi yang dia lakukan itu menentukan kemana dia akan pergi ke state berikutnya gitu. Berdasarkan kondisi state sekarang gitu. Dia nggak mau tahu dia sebelumnya ada di cool atau ada di mana gitu. Yang jelas dia cuma mau tahu state sekarang saja. Ketika dia warm, apa yang dilakukan, apa dampaknya gitu. Ya, seperti itu. Jadi ada 3 state, ada cool, warm, overheated, ada 2 aksi, slow and fast. Dan going faster get double reward. Ya, semakin cepat dia rewardnya akan makin banyak. Seperti itu ya. Jadi kalau kita anggapnya sebagai search tree, itu bisa jadi seperti ini. Dia dari awalnya kondisi awalnya cool. Nah, itu dia bisa pergi ke 2 arah ya. Pertama dia tetap cool, atau dia bisa jadi dalam hal ini slow ya. Ini dia going slow. Ini dia going fast ya. Ketika dia going slow dia tetap cool. Kalau dia going fast bisa jadi dia tetap cool, atau bisa jadi dia mulai warm, mulai hangat gitu. Nah, di sini ketika ada di sini ya sama lagi seperti itu juga dan seterusnya. Nah, kalau untuk ini ketika dia lagi hangat, dia pengen cooling down, bisa jadi dia jadi cool atau dia tetap aja warm gitu. Nah, kalau dia mau melaju, maka dia jadi panas mobilnya ya. Nah, ini contohnya kalau kita anggap ini adalah search problem, dia akan menjadi seperti ini.
Nah, cuman masalahnya nanti akan kita lihat. Ketika nanti ini dia semakin panjang ke bawah, ini akan semakin banyak lagi ya. Karena ini kan copy paste aja ini. Di sini nanti ada lagi yang sini, kemudian di sini nanti ada lagi yang ke sini, kemudian ke sini gitu ya. Nah, jadi dan begitu seterusnya. Dia akan copy paste ini sampai ke bawah terus. Ini akan jadi sangat panjang sekali. Nanti kita lihat bagaimana solusinya agar MDP itu bisa mendapatkan hasil gitu. Dia akan berhenti pada satu titik tertentu. Nanti kita lihat. Oke, jadi setiap MDP state ya itu akan merepresentasikan pencarian seperti expect Tmax ya. Artinya di sini ya, misalnya kita ada di state ini, kita ada di state S ya. S ini adalah state. Di sini kita berada di state S contohnya ya. Nah, kemudian kita mengambil action ya, action tertentu A di sini. Bisa jadi north ke utara ya, west ke barat dan seterusnya ya. Kita ambil action A ya, kita berada ada di Q state ini. Q state itu kita berada di mana dan apa aksi yang kita ambil, yaitu Q state-nya. Nah, itu bisa akan dilihat ya, kira-kira dia akan pergi kemana seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ada target kita mau kemana gitu, S prime gitu ya. Kita bisa jadi menuju ke state S prime di sini. Nah, kemudian SAS prime ini itu disebut dengan transisi, perpindahan dari state S mengambil aksi A, kemudian pindah ke state S prime ya. Kemudian itu adalah transisi. Dan kemudian ada ini istilahnya T ya. T ini transition probability ya. Transition probability adalah kemungkinan ya, ketika dia kemungkinan dia akan pindah ke state S prime ketika dia mengambil aksi A pada state S seperti itu. Dan kemudian nanti akan ada reward ya, reward ketika berada di state S mengambil aksi A, dia pindah ke S prime. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan lihat utility dari sequence atau urutan-urutan tadi ya, atau bisa disebut dengan policy. Policy aksi apa yang tepat kita ambil pada state ini. Aksi apa yang tepat kita ambil pada state ini. Seperti itu. Ya, jadi what preference ya, apa yang sebaiknya kita ambil oleh suatu agent tersebut ya, dengan melihat urutan-urutan dari reward yang diberikan gitu. Nah, kita ngambil ini dulu kah rewardnya, baru ambil ini, atau kita ambil yang di sini dulu gitu ya. Jadi kita mau more reward atau less reward. Nah, yang mana kita inginkan? Kita ngambil 1, 2, 2, totalnya adalah 5, atau kita mau ambil 2, 3, 4 misalnya, ya, totalnya 9 gitu. Nah, itu yang akan dilihat oleh agent itu, ya, akan dipertimbangkannya. Kemudian now or later, nah, kita mau rewardnya sekarang ya, saya kasih kamu 1 juta sekarang gitu, atau saya kasih kamu 1 juta tapi 5 tahun yang ke depan gitu. Kira-kira mana yang enak gitu? Tentu kita lebih pengen yang 1 juta sekarang ya. Nah, jadi apakah kita mau nggak ada reward, nanti ada reward gitu, atau kita mau dapat reward dari awal? Nah, yang mana satu yang akan kita inginkan gitu? Itu yang perlu kita desain nanti ya. Jadi ada yang disebut discounting namanya. Jadi kita bisa memaksimumkan ya jumlah dari reward yang akan kita dapatkan dengan bantuan discounting ini nanti gitu. Ya, tentunya inginkan rewardnya sekarang ya dibandingkan rewardnya nanti gitu. Ya, tentu kita pengen reward sebanyak mungkin, dan juga kita pengen reward secepat mungkin dapatkan dibandingkan nanti ya. Nah, jadi apa solusinya untuk di sini? Nah, jadi kita bisa membuat suatu solusi, nilai dari reward itu akan makin berkurang exponentially. Ya, artinya semakin ke depan semakin berkurang nilai dari rewardnya.
Nah, itu akan itu akan membuat agent itu akan mencoba mencari reward secepat mungkin gitu, tergantung dengan yang akan kita susun nanti. Ya, contohnya berlian ini ya bernilai 1 untuk sekarang ya. Misalnya 1 juta rupiah. Ya. Untuk tahap berikutnya tahun depan nilainya udah berkurang. Dia nggak 1 juta lagi, tapi berupa gamma misalnya. Kemudian untuk tahun berikutnya ya dia udah berkurang lagi value dia, nilai dia udah menjadi gamma kuadrat. Nah, misalnya seperti itu ya. Nah, jadi bagaimana cara ngediskonnya gitu. Nah, setiap kita turun ke level berikutnya atau kita pergi ke aksi berikutnya, pindah ke state berikutnya, kita akan kalikan diskonnya setiap dalam step yang ada gitu. Ya, contohnya di sini. Dia ada di state ini ya. Ketika dia berada di Q state, dia ambil aksi itu, dia berpindah untuk pertama kali, diskonnya tidak ada. Ya, artinya dia tetap mengambil nilainya tetap sama 1. Nah, tapi ketika misalnya rewardnya bukan di sini tapi rewardnya di sini, ya. Ketika dia ke sini nanti turun ke sini, nah rewardnya berkurang, yang menjadi gamma. Nah, ketika berikutnya, langkah berikutnya rewardnya juga semakin berkurang gitu. Nah, jadi dia tentu lebih pengen mengambil reward secepatnya. Nah, sekarang masih belum tergambar ini ya. Tapi nanti akan kita lihat lebih detail lagi ya. Jadi kenapa kita perlu diskon? Ya, sooner rewards yang kita dapatkan lebih awal, ya tentu akan mendapatkan utility yang lebih baik dibandingkan reward yang belakangan gitu. Nah, itu alasan kenapa kita perlu diskon. Ya. Utility ini artinya nilai yang didapatkan kayak reward lah gitu. Ya, jadi kalau kita anggap reward itu biasanya reward itu hanya dalam berupa uang misalnya. Tapi utility bisa jadi uang dan juga waktu yang dihabiskan untuk mendapatkan benda itu gitu. Nah, seperti itu ya maksud dari utility. Jadi ya kita dapat duitnya lebih cepat lebih baik. Nah, itu utility-nya. Ya, jadi itu juga akan membantu algoritma itu untuk converge. Artinya dia bisa berhenti algoritmanya dan menghasilkan suatu solusi gitu. Kalau nggak dia akan mencari terus. Itu berbahaya ya. Nah, contohnya kalau kita berikan diskon 0,5 ya, maka ketika kita ada reward seperti ini ya, 1, 2, 3, maka dia pada tahap yang awal tetap dikalikan dengan 1, tapi berikutnya ini 0,5 di sini 1, berikutnya 0,5 kali dengan rewardnya, kemudian 0,25 kali rewardnya gitu ya. Jadi semakin lama dia mencari, semakin kecil reward yang akan dia dapatkan, pengalinya gitu maksudnya ya. Nah, jadi dia akan mengupayakan secepat mungkin mendapatkan solusinya gitu. Nah, jadi dalam hal ini ya yang ini akan lebih sedikit utility-nya dibandingkan seperti ini. Ya, tentu saja karena dia di awal dia tadi ini kan sudah dipotong ya, semakin lama kan semakin kecil gitu. Nah, jadi akan lebih baik nanti ketika dari awal rewardnya itu udah besar gitu. Nah, karena kalau semakin lama di akhir nanti itu semakin dipotong dengan diskon tadi. Oke, jadi di sini ada quiz ya mengenai discounting untuk biar kalian lebih paham lagi. Nah, di sini ada suatu ada 5 state di sini. State-nya adalah state A, B, C, D, E. Oke. Aksi yang bisa dilakukan dalam setiap state itu bisa jadi dia east, pergi ke kanan, west, pergi ke kiri, ataupun exit, keluar. Ya, ini hanya available di exit state, yaitu
A atau E, itu goal state. Ini goalnya ada di A, ya, goalnya ada di sini atau di sini, gitu. Nah, transitionnya itu deterministic, jadi itu udah bisa kita tentukan di sini, ya. Nah, di sini rewardnya bagaimana? Nah, rewardnya itu ada di dalam kotaknya, ya. Artinya apa? Ketika kita mengambil aksi ketika berada pada state itu, kita akan mendapatkan reward ini, gitu, ya. Jadi ketika kita keluar dari E, kita akan mendapatkan reward 1, seperti itu. Nah, jadi di sini gamma ini seperti apa gitu, pengaruhnya gitu. Nah, kalau kita lihat di sini untuk kuis pertama, ini akan saya jawab saja, akan saya jelaskan di sini biar kalian paham. Nanti kalian kerjakan yang berikutnya, ya. Nah, kalau gammanya 1, bagaimana optimal policy-nya, ya? Optimal policy artinya aksi mana yang terbaik diambil pada ketika kita berada di setiap state gitu. Nah, contohnya di sini, ya. Ketika kita berada di state yang A, di sini state A, aksi apa yang mau kita lakukan, ya? Ya, dalam hal ini kita lebih baik keluar gitu. Kita ambil exit gitu. Nah, karena kita sudah berada di goal state, kita anggap seperti itu, ya. Jadi dia bisa aja keluar langsung exit. Nah, ketika dia keluar, dia ambil reward itu 10. Ya, dia ambil reward 10 dan dia keluar. Nah, kemudian ketika dia berada di sini, apa yang harus dilakukan gitu? Di B. Nah, apakah dia ke kiri atau dia ke kanan gitu? Nah, di sini kalau ke kanan kita lihat ke kanan, di sini nggak ada reward. Di sini oke, ada reward, tapi rewardnya cuma 1. Nah, mana yang akan dia pilih? Pergi jauh-jauh dapat angka 1 atau ke kiri aja langsung dapat angka 10? Nah, tentu dia mau ke kiri. Nah, artinya yang akan diambil adalah, ini exit, ini X, ya, exit. Tapi di sini dia ambil adalah west, ya. Kita pergi ke kiri. Nah, ketika dia ada di C, apa yang harus dilakukan? Dia ke kiri atau ke kanan? Nah, kalau ke kanan, dia potensinya akan menuju angka 1 nanti. Kalau dia ke kiri, dia ketemu angka 10. Tentu potensialnya dia ke kiri. Gitu. Nah, ketika di sini gimana? Nah, ke kanan dia bisa jumpa angka 1, ke kiri dan nanti akan jumpa angka 10. Nah, yaudah kita ke kiri aja. Nah, kalau di sini gimana? Dia udah di goal state. Apakah dia exit keluar ambil angka 1 atau gimana? Nah, kalau di sini lebih optimal dia ke kiri aja. Dia ke kiri, nggak usah keluar sekarang. Nanti aja keluarnya di sini gitu. Karena reward yang dia dapatkan sama-sama angka 10 nanti di sini. Walaupun dia lebih jauh jalan gitu. Nah, tapi tadi kan kita bahas mengenai reward tadi, ya. Artinya kalau kita dapatkan sekarang itu berharga, tapi semakin lama nanti semakin tidak berharga lagi kan gitu. Nah, bagaimana dengan di sini? Sekarang dia udah ada di sini jelas akan dapat angka 1 sebagai reward. Tapi kalau dia ke kiri, ke west, ya, belum tentu nanti 10 nih dia dapatkan 10 lagi, bisa jadi berkurang kan gitu. Nah, tapi di sini yang kita anggap di sini gammanya, diskaunnya adalah 1. Ya, artinya apa? Dia tidak didiskon, dia sesuai dengan berapa reward yang dapatkan gitu. Jadi artinya ketika dia dari sini ke sini, ya, ke sini, dilakukan aksi ini ke sini, ya, dia dapat reward 1, ya, baik dia keluar ataupun ke kiri ataupun dalam hal ini dia nggak bisa ke kanan, ya, dia akan dapatkan reward yang sama, yaitu 1. Nah, jadi dia ke sini dapat reward 1, dia dapat reward 1. Kemudian dikalikan dengan discountnya. Discountnya apa? Discountnya gamma pangkat 0. Gamma pangkat 0 berarti 1 pangkat 0. Tetap 1. Nah, 1 dikali 1 ya 1 itu. Jadi dapat reward 1 di sini. Nah, kemudian diambil lagi aksi ke kiri. West, ambil west gitu. Nah, di sini rewardnya 0. Nggak ada apa-apa di sini gitu. Jadi 0 dikalikan dengan
gamma pangkat 1. Gammanya adalah 1, 1 pangkat 1. Ya 0 gitu. Nah, di sini pun ternyata tidak ada apa-apa gitu. Dia ke sini 0 kalikan dengan 1 pangkat 2 gitu. Nah, di sini juga nggak ada apa-apa. Ketika dia ke sini, dia jadi 0 kali 1 pangkat 3, tetap 0. Nah, di sini baru dia ambil exit, keluar gitu, ya. Keluar, baru rewardnya apa? 10 dikalikan dengan 1 pangkat 4. Nah, tetap 1, jadi dia tetap dapat 10. Nah, total rewardnya berapa? Total rewardnya adalah 1 tambah 10, totalnya adalah 11. Nah, jadi itu lebih baik diambilnya gitu. Ya, ketika dia dari sini. Ketika dia dari sini state-nya. Ya. Kalau kita mengikuti setiap polisi yang dilakukan, kita akan mendapatkan total reward yang banyak gitu. Seperti itu ya. Dibandingkan dia di sini langsung exit, dia cuma dapat 1. Tapi kalau dia bersabar ke kiri, toh tidak ada diskon ya, tidak ada pengurangan, dia akan dapat nilai maksimum gitu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kalau ada pengurangan ya, ada diskon 0,1. Nah, seperti apa pula optimal polisinya itu. Nah, ini kita lihat kalau dia ada di sini, apa aksi yang dia harus lakukan? Ya sama aja ya, dia ngapain ke kanan, karena di sini juga angka 1, dia baik langsung keluar gitu, exit. Nah, di sini dia exit. Ketika dia ambil exit, dia dapat nilai rewardnya dikalikan dengan gamma 0,1 pangkat 0. Dalam hal ini dia dikalikan 1, jadi dia tetap dapat nilai 10 gitu. Nah, untuk yang berada di sini ya. Nah, bagaimana kalau dia ada di sini? Apa yang harus dilakukan gitu? Ya, kalau ke kiri lebih menguntungkan 10. Ke kanan makin lama makin berkurang, bukan 1 lagi. Ketika dia udah sampai ke sini, reward yang didapatkan nggak 1 lagi, tapi udah berkurang gitu. Nah, kalau dia ke kiri sekarang di sini, dia dapatkan berapa? Nah, kan 1 aksi sini, 1 aksi ke sini, ya. Berarti kita bisa memilih west, misalnya di sini, 1 aksi dia ke sini, berapa yang dia dapatkan? Ya, ini kita letak di bawah aja ya, misalnya ini, dari sini ke sini, ya. Kalau ambil aksi west, itu berapa yang dia dapatkan? Nah, pertama, di sini nggak ada apa-apa ya, 0, 0 dikalikan dengan gammanya 0,1, 0,1 pangkat 0 kan? Pangkat 0 berarti 1, jadi kalikan 0, ya 0 gitu. Nah, di sini dia pangkatkan berapa jadinya? Dalam hal ini nilainya 10 ya, 10 dikalikan 0,1 dipangkatkan dengan 1. Dipangkatkan 1 dia jadi berapa? Jadi 1. Nah, jadi totalnya ketika dia ke kiri, reward yang dia dapatkan adalah 1. Nah, bagaimana kalau di ke kanan? Nah, nggak usah kita hitung lah ya. Kalau mau kalian hitung sendiri silahkan. Tentu semakin lama nanti angka 1 ini akan berkurang, bukan 1 lagi. Loh, ini aja 10 dia ke kiri, berubah menjadi angka 1 nanti ketika dia keluar, exit gitu. Nah, jadi value-nya udah berkurang, apalagi kalau dia ke kanan gitu. Nah, sekarang untuk tugas kalian, ya, apa nilai gamma sehingga aksi west dan east ke kiri atau ke kanan itu sama-sama bagus ketika kita berada di state D. Nah, state D itu mana di sini? Nah, ya, apa yang harus dilakukan? Nah, kalau dia di state D, ya, dia akan ke kanan, sini ya. Ini kan menjadi 0. Karena nggak ada apa-apa sini ya. 0 dikalikan dengan 1, gammanya berapa gitu ya. Itu yang harus kalian cari, gamma pangkat dengan 0 ya. Kemudian ketika di sini nanti ditambah ya perjalanan dia. Ketika di sini dia exit misalnya. Exit berarti berapa rewardnya? 1 dikalikan dengan gamma pangkat 1. Nah,
berapa nanti nilainya ini kan. Nah, itu harus sama total dari utility-nya yang didapatkan, harus sama dengan ketika dia bergerak dari sini ke kiri. Terus sampai nanti ke sini, sampai nanti di exit. Nah, itu kalian hitung sendiri. Ya, jadi apa nilai gamma terbaik sehingga ketika dia ke kanan itu sama baiknya ketika dia juga pergi ke kiri nanti gitu. Nah, seperti itu ya. Itu tugasnya nanti dikumpulkan di Spada ya. Oke, bagaimana kalau ada infinite utilities ya? Kalau dia kayaknya ngeloop gitu, looping, dia terus mutar, dia terus kapan berhentinya gitu. Ya, apakah akan mendapatkan infinite rewards gitu? Nah, dalam hal ini solusinya adalah akan ada finite horizon. Jadi akan ada terbatas ya state yang bisa diambil gitu. Ya, seperti mirip dengan pencarian yang dengan kedalaman yang terbatas ya. Nah, itu bisa kita buat terminate episodenya setelah berapa step gitu. Nah, itu kita anggap sebagai kayak live-nya ya, live dari mobilnya gitu. Ya, kemudian bisa juga diberikan polisi yang non stationary dan sebagainya. Oke, itu solusi pertama. Solusi kedua adalah discounting ya. Dengan memberikan diskon ini yang berada di range antara 0 dan 1. Nah, itu namanya itu discounting yang terbaik. Kenapa? Karena kalau kita lakukan itu, dia semakin lama akan semakin tak berharga lagi reward ke depan gitu. Karena dia akan dikalikan terus dari 0,1, misalnya 0,1 ya, 0,1 kalikan lagi 0,1 kalikan terus. Jadi dia akan berhenti pada suatu saat gitu. Oke. Nah, artinya kalau Y-nya semakin kecil ya, horizon-nya jadi semakin kecil ya. Dan dia akan terlalu short term penglihatan dia gitu. Nah, ya, jadi kemudian ada solusi yang lain, observing state. Nah, itu kita bisa memastikan dalam setiap polisi nanti akan ada terminal state yang akan kita capai gitu. Contohnya ada kayak overheated untuk racing ya. Itu bisa salah satu solusi yang lain. Oke ya, jadi rekapannya MDP itu ada apa saja? Yang pertama dia ada states, a set of states. Kemudian ada start state S0, kemudian ada set of actions, kemudian ada transitions, dan ini ada transition probability-nya, conditional probability ya, atau disingkat seperti ini, T, dari S, ambil action A, berpindah ke S prime, kemudian ada reward, ya, dan juga ada diskon gamma. Ya, itulah yang ada unsur-unsur dari Markov decision process. Ya, jadi kita dalam hal ini untuk MDP itu kita ada sejauh ini kita mengenal policy. Policy itu adalah pilihan aksi apa yang terbaik untuk setiap state. Kemudian kita ada utility, jumlah dari discounted rewards. Dan discountnya dari mana? Dari gamma tadi. Nah, itu utility ya. Jadi secara keseluruhannya berapa reward yang didapatkan itu. Nah, sekarang bagaimana cara kita menyelesaikan MDP ini? Ya. Nah, dia ada beberapa algoritma ya. Dalam hal ini kita lihat ya, kita bisa menghitung value. Ya, value atau utility dari suatu state. Ya, disingkat menjadi V seperti ini. Itu merupakan expected utility. Ya, apa utility yang kita ekspektasikan mulai dari S ya, and acting optimally. Jadi kalau kita bisa melangkah secara optimal dari titik tertentu, dari S ya, dari titik S sampai ke final state, nah berapa value yang akan kita dapatkan gitu, ekspektasi kita gitu. Itu bisa dihitung ya. Nah, kemudian the value dari Q state ya, sini Q state ini yang hijau ini,
yaitu disingkat menjadi QSA gini. Ini expected utility mulai dari mengambil aksi A ketika kita berada di step S, dan kedepannya kita acting optimally. Kita mengambil aksi yang optimal, yang terbaik untuk setiap state yang akhir gitu. Nah, itu merupakan nilai dari Q-nya, Q state. Gitu ya. Nah, kemudian optimal policy-nya ya, itu tandai dengan seperti ini. Ya, itu optimal action dari state S, seperti itu. Ya, kalau kita lihat di sini, S itu adalah state, kemudian yang bulat ini itu adalah Q state-nya. Ya, kemudian yang merah ini, yang di sini adalah transisinya. Ya. Nah, sekarang kita lihat di sini contohnya. Ya, untuk grid work problem tadi. Nah, inilah dia value setelah iterasi 100 kali. Ya, ini value dari setiap state yang ada. Nah, seperti itu. Ya, value-nya dihitung dari mana? Nah, value-nya tadi udah kita hitung dari expected utility yang bisa didapatkan ketika berada di state itu gitu. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, value yang ini itu paling besar, 1. Kenapa? Ya, ketika kita ada di sini, kita akan mendapatkan reward terbesar. Ya, dalam hal ini kita dapat diamond-nya gitu. Nah, di sini value-nya adalah -1. Artinya apa? Ketika kita berada di sini, ya kita pasti akan nantinya mendapatkan negative reward terbesar gitu. Nah, kemudian ketika kita berada di sini, expected value-nya gimana? 0,85 gitu. Nah, artinya ya kita sudah semakin dekat bisa mendapatkan tujuan kita gitu. Nah, di sini juga ya semakin bagus, 0,74. Nah, kita semakin dekat nih menuju tujuan kita gitu. Nah, kalau kita lihat di sini paling kecil. Kenapa? Karena dia potensi menuju ke fire pit tadi, potensi ke sini, atau kalau mau ke sini dia masih jauh jalannya. Dia masih melalui jalan yang berbahaya, itu masih dekat dengan api, bisa tergelincir kan. Nah, jadi dia value dia sini paling kecil gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, ini berapa langkah? 1, 2 langkah. Dari sini gimana? 1, 2 langkah juga. Tapi kenapa nilai dari sini lebih besar dibandingkan nilai di sini? Nah, karena setelah 100 kali iterasi, ternyata nampak ini beberapa kali coba ke atas dia jatuh ke sini gitu. Nah, artinya setelah dilihat, oh ini berbahaya di sini, riskan di sini. Ekspektasi kita dia akan kemungkinannya lebih kecil untuk dia bisa mendapatkan utility nanti gitu. Nah, seperti itu ya. Oke, nah ini Q value-nya. Nah, Q value setelah iterasi 100 iterasi gitu. Nah, artinya apa? Ketika kita berada di sini, ya, karena Q value tadi kita lihat, ya, kalau di sini kalau kita hanya melihat utility dari suatu state, value-nya dari suatu state, nah itu kita hanya melihat ketika di state ini berapa utility yang bisa kita dapatkan ketika kita berada di S, ya. Tapi kalau ini QSA ini dia bisa melihat expected utility kalau kita mengambil aksi A gitu. Jadi dia kalau untuk value dari Q state itu ada melibatkan A-nya gitu, aksinya gitu. Nah, kalau kita ambil aksi A dari state ini, potensinya kita expected utility kita ke depan gimana gitu. Ya, berbeda dengan di sini. Kalau di sini dia tidak melihat actionnya gitu. Dia cuma tahu ketika kita berada di state ini berapa potensi kita mendapatkan utility ya ketika kita sudah mengikuti langkah optimal, aksi optimal dalam setiap langkah ke depan gitu, sampai menuju goal state gitu. Nah, makanya di sini cuma ada satu nilai,
Tapi di sini ada 4 nilai karena di state ini bisa ada 4 aksi yang dilakukan. Dia bisa ke atas, ya, dia bisa north, bisa ke south, ke bawah, ke kanan dia bisa ke east, dia bisa ke west, ke kiri gitu. Jadi dari state S dia bisa ada 4 aksi yang dilakukan. Makanya ada value of Q state-nya di sini. Jadi ada 4. Nah, artinya ketika dia berada di S dan dia mengambil aksi is, maka potensinya dia bisa mendapatkan utility-nya 0,85 ketika dia mengikuti optimal policy ke depan gitu. Nah, kalau dia ngambil ke kiri, ya, maka dia akan potensi mendapatkan utility, ya, total reward-nya 0,66 ketika dia mengikuti optimal policy ke depan gitu. Karena kemungkinannya dia balik ke kiri, nanti ke kanan lagi, baru ke kanan misalnya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini bisa kita lihat 0,13 kalau dia ke kanan ya, karena dia berhenti ke tempat yang sama. Tapi kalau ke atas itu malah jadi minus ya. Jadi utility yang akan didapat keseluruhan jadi malah minus gitu. Minus 0,65 gitu. Dan seterusnya ya. Oke, jadi kita udah melihat tadi value of states ya. Jadi bagaimana cara kita menghitung value of state tersebut gitu. Ya, jadi dia value of state itu merupakan expected utility ketika kita mengambil semua aksi yang optimal ke depan. Ya, dia merupakan average rata-rata sum dari discounted rewards yang ada gitu. Ya. Jadi inilah sebenarnya yang dihitung oleh expected max itu. Ya. Jadi recursive definition-nya adalah seperti ini. Ya, jadi value of state yang optimal ya itu sebenarnya maksimum dari nilai dari Q state ketika mengambil aksi A itu gitu. Ya. Kemudian kita dapat Q state itu bisa dihitung dengan rumus ini ya, sigma dari transition probability dikalikan dengan reward-nya ditambah dengan gamma dikalikan dengan value dari state berikutnya. Nah, jadi ini bisa kita masukkan ke sini, dia menjadi value dari suatu state adalah maksimum dari ini gitu. Oke, jadi ini adalah racing search tree yang tadi. Kalau kita lihat dan kita teruskan, ini akan semakin banyak ya, mirip-mirip aja dia ke bawah ini semua. Ya, jadi terlalu banyak expected max-nya, terlalu banyak kita menghitungnya. Jadi problemnya state-nya itu berulang-ulang ya. Yaitu baiknya kita hanya menghitung yang diperlukan saja sekali gitu. Ya, jadi kalau untuk dan ada satu masalah lagi, tree-nya goes on forever, ya, terus. Maka idenya adalah kita lakukan depth limited computation. Jadi kita cuma sampai level keberapa gitu, misalnya gitu. Sampai sini udah nggak usah dihitung lagi gitu. Karena toh nanti utility-nya semakin kecil karena gammanya kan kecil dari 1. Jadi artinya reward di sini pun walaupun ada berlian sebesar apapun, dia akan tidak berharga lagi kalau terlalu lama gitu. Oke, ini contohnya ya. Ini kita melihat value setelah iterasi 0, kita belum ada iterasi. Ini semuanya value-nya adalah 0 karena dia belum belajar ya. Nah, tapi ketika misalnya di sini kita lihat ya, discount-nya adalah 0,9, living reward-nya 0, ya, kemudian noise-nya 0,2. Artinya ini noise-nya probability tadi, kalau dia ke atas cuma 80% dia bisa ke atas, selebihnya bisa jadi ke kanan atau ke kiri misalnya gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat dalam satu iterasi dia berubah menjadi seperti ini. Ya, iterasi pertama dia langsung tahu kalau di sini adalah goal-nya dan di sini adalah goal juga tapi mendapatkan reward yang negatif ya.
Kemudian iterasi berikutnya dia mulai nampak, oh ternyata ini sudah semakin dekat dengan goalnya. Jadi dia ekspektasinya ketika dia di sini dan mengikuti optimal polisi, yaitu dalam hal ini ke kanan, maka dia akan dekat ke goal dengan reward tertinggi gitu. Nah, kemudian iterasi berikutnya mulai nampak yang ini lagi dan yang ini gitu. Nah, kita bisa lihat kalau sini dia 0,52 karena dia 2 step lagi ke sini. Nah, di sini dia kecil 0,43 karena dia bisa jadi ke sini, tapi bisa jadi nanti slip malah masuk ke sini gitu. Nah, ya, iterasi berikutnya dia menjadi seperti ini, ya, dan nilai-nilai sini pun bisa berubah jadinya. Nah, terus sampai akhirnya dia mendapatkan nilai dari utility dari setiap state. Nah, seperti itu berubah-berubah ya. Nah, jadi bagaimana value iteration itu? Nah, dia dimulai dari value dari state itu, kita awal dari v0-nya itu 0. Value iteration itu, ya, itu dimulai dari 0, tapi nanti dia akan terus dimasukkan ke rumus ini, sehingga dia bisa menghitung seluruhnya sampai akhirnya dia converge. Ya, converge, dia berhenti ke satu titik yang tidak bisa lagi mendapatkan value yang lebih baik daripada value sebelumnya gitu. Ya, ini complexity-nya. Oke. Nah, ini contoh value iteration ya, kalau kita asumsikan tidak ada discount. Ya, dia awalnya dari 000, kemudian nanti akan ada value. Ya, value-nya di sini 2, di sini 1, di sini value-nya 0. Kemudian semakin lama dia akan tahu di sini value-nya akan lebih tinggi, ini akan lebih tinggi, dan ini tetap 0 dan seterusnya. Itu bisa dihitung menggunakan ini ya, dengan mempertimbangkan transition probability, reward ya, dan juga gamanya ya. Nah, ini bagaimana kita tahu kalau dia akan converge, dia akan mendapatkan nilai yang tidak bisa lebih baik lagi dari step berikutnya. Nah, ini kalau kalian mau lihat bisa kalian baca ya, tapi intinya kalian cukup perlu tahu aja kalau ini menggunakan value iteration algorithm, dia akan converge gitu. Oke, demikian cukup sekian pertemuan kali ini mengenai Markov decision process. Saya akan memberikan tugas di Spada ya, itu ada satu paper saya yang menggunakan MDP. Nah, di situ nanti kalian tugasnya kalian harus menentukan, kalian harus mengidentifikasi apa state ya. Kalau kita lihat balik lagi ke sini definisi dari MDP ya. Ya, kalian harus mengidentifikasi apa state-nya, apa action-nya, apa transition function-nya, dan apa reward-nya. Oke, saya rasa cukup sekian. Untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk ke reinforcement learning, itu tahap lanjut dari Markov decision process. Oke, demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.